Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi kali ini untuk mata kuliah teknologi beton. Seperti yang Bu Andar sampaikan di pertemuan sebelumnya tentang praktikum bahan beton. Jadi sebelum Anda melakukan desain atau merencanakan campuran beton, maka Anda harus memastikan apakah bahan beton ini layak atau tidak dipakai sebagai bahan beton. Salah satu bahan beton yang harus kita uji kelayakannya adalah agregat, baik itu agregat halus maupun agregat kasar. Pada salah satu uji bahan beton, yaitu analisa gradasi atau analisa ayakan agregat, maka hasil akhir nanti untuk menentukan dia ini layak atau tidak sebagai bahan beton adalah dengan menganalisa lengkung ayakannya. Apakah nanti hasilnya cocok dipakai sebagai bahan beton atau tidak. Oke. Tujuannya apa sih kita melaksanakan atau menganalisa lengkung ayakan pada agregat? Yang pertama, untuk memastikan kita mengetahui bahwa agregat tersebut gradasinya bagus. Seperti yang sudah Bu Andar sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa jenis-jenis gradasi pada agregat ada 3, yaitu well graded, di mana pada seluruh ayaan agregat itu, jadi setelah diayak, maka setiap ukuran ayakan terisi dengan jenis atau terisi dengan agregat tersebut. Jadi ada mulai dari ayaan yang paling atas sampai paling bawah ini semuanya terisi. Ya, maka ini yang disebut dengan well graded. Sedangkan kalau salah satu saja di sini kosong misalnya, tidak ada isinya, maka ada graded atau gradasi yang terlewatkan ya. Di beberapa referensi akan disebutkan sebagai gap graded. Jadi ada gap pada sebuah ukuran ayakan. Atau bisa jadi hanya satu ayakan saja yang terisi setelah diayak. Misalnya yang atas paling besar tidak ada. Di ayakan yang kedua terisi, ayakan ketiga, keempat, dan terakhir tidak ada isinya. Maka hanya ada satu jenis ukuran saja pada agregat tersebut. Nah, itu kita namakan dengan uniform graded. Ya. Jadi gradasinya ini seragam. Gradednya, gradasinya seragam. Mana yang paling bagus? Dia dikatakan layak nantinya sebagai bahan beton bila dia memenuhi syarat sebagai well graded. Jadi semua ayakan harus terisi dengan agregat. Oke. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menganalisa gradasinya lewat analisa ayakan ya. Itu tujuan pertama. Kemudian tujuan yang kedua, kita bisa mengetahui modulus kehalusannya. Yang modulus kehalusan atau FM. FM ini bukan frekuensi modular ya, tapi fine modulus ya. Jadi FN itu fine modulus, disingkat FM biasanya. Nah, dengan kita mengetahui FM-nya, maka nanti kita bisa mengetahui apakah dia layak atau tidak, seperti yang sudah Bu Andar sampaikan di beberapa pertemuan 2 atau 3 pekan lalu, bahwa FM untuk pasir itu kisaran atau agregat halus itu kisaran 2,5 sampai 3,5. Sedangkan pada agregat kasar itu antara 5 sampai 7 ya. Jadi nanti dibuka lagi materi tentang agregat ya. Oke, ini tujuannya. Kemudian, nah ini adalah formnya. Form untuk kita mengisi hasil dari uji analisa agregat atau uji analisa saringan pada agregatnya.
Biasanya nanti terdiri dari satu tabel dan yang kedua adalah grafik. Ya, tabelnya ini nanti hasil dari ayakan yang sudah kita lakukan ya. Jadi pada analisa ayakan pasir maupun batu pecah itu kan nanti hasilnya di setiap ayakan ditimbang ya. Hasil dari isinya di setiap ayakan ini berapa itu ditimbang masing-masing dan dicatat. Nah, itu nanti diolah di dalam tabel ini. Oke. Setelah diolah di tabel ini, maka kemudian kita mengisi atau membuat gambar dari hasil olahan pada tabel tersebut dimasukkan ke dalam grafik ini. Sehingga nanti kita bisa menentukan dia ini pasir, misalnya di dalam lengkung ayakan ini kan lengkung ayakan pasir ya. Nah ini dia masuk ke dalam zona berapa. Oke, untuk lebih jelasnya saya perbesar ya. Nah, ini adalah tabelnya. Tabelnya ini pada kolom pertama itu adalah lubang ayakannya. Lubang ayakannya ini dalam satuan milimeter ya. Jadi kenapa pembatas antara agregat halus dan agregat kasar adalah ukuran 4,76 mili. Jadi nanti ayakan terbesarnya yang paling atas adalah ukuran 4,76. Yang paling bawah adalah pen atau loyang yang tanpa lubang ya. Jadi nanti paling bawah adalah loyang tanpa lubang. Biasanya orang menyebutnya dengan pen ya. Biasanya ada di beberapa referensi dia dituliskan sebagai pen ya. Warnanya mungkin. Ada di beberapa referensi tabelnya itu tertuliskan pen. Jadi Anda jangan bingung, artinya pen ini adalah dia tanpa lubang ya, 0 ukurannya. Oke. Kemudian kolom yang kedua ini adalah kolom yang kedua ini adalah jumlah atau berat dari agregat yang tertinggal di tiap ayakan. Jadi misalnya nanti hasil saringan 4,76 5 gram, maka Anda tuliskan di sini 5 gram. Itu ya. Kolom yang ketiga adalah persentase. Persentase ini merupakan persentase dari setiap ukuran dibandingkan jumlahnya. Ya. Jadi nanti ini misalnya A, maka ini adalah A per 1000 dikali 100%. Dimasukkan di sini. Itu ya. Demikian juga di baris kedua atau di ukuran 2,38 juga begitu. Misalnya nanti ada B ya, B per 1000 dikali 100. Masukkan ke sini. Gitu. Seterusnya sampai paling bawah. Jumlah nanti harus 100%. Kalau tidak 100%, maka ada yang salah dengan agregat yang Anda ukur. Mungkin membaca gramnya kurang tepat, atau mengolahnya ketika di kolom kedua ini membaginya kurang tepat, atau menjumlahkan jumlah gramnya ini kurang tepat. Nah, itu harus dicek ya. Jadi total harus 100%. Oke. Kemudian di kolom yang terakhir yang paling kanan ini adalah ini sigma persen ya, sigma persen. Nah, begini jumlah persentase. Jadi kalau ini misalnya ketemu P, nah maka ini diisi P. Ini misalnya ada H, R, S dan seterusnya, maka ini dijumlahkan. Nah, berarti ini P plus H.
Ditambahkan lagi dengan bawahnya menjadi P plus Q plus R, dan seterusnya. Pada saat mengisi sigma prosentase ini, ya, maka di pen atau di ukuran 0 ini tidak boleh diisi, ya, dikosongi, ya. Boleh Anda coret seperti ini, silang besar boleh. Atau sebelumnya Anda blok misalnya diarsir begini sehingga tidak perlu diisi. Silahkan bagaimanapun caranya boleh. Yang penting ini tidak boleh diisi. Oke, kemudian dijumlahkan. Nah, dijumlahkan ini hasilnya adalah jumlah prosentase ya. Nah, kemudian jumlah prosentase itulah yang dipakai untuk perhitungan FM. Jadi salah satu tujuannya kan mencari FM-nya ya. Maka FM adalah jumlah prosentase ini dibagi dengan 100. Misalnya ini adalah X, maka X per 100 adalah sama dengan FM. Seperti itu. Nah, maka Anda perlu mempelajari ini, harus bisa mengisi ini supaya tahu berapa FM-nya, supaya Anda bisa tahu agregat Anda, dalam hal ini pasir, kalau mengisi pasir, Anda dengan tahu FM-nya, oh ya dia sudah bagus sebagai bahan beton. Apakah cukup? Tidak. Anda harus lihat gradasinya dengan lengkung ayakannya nanti. Lengkung ayakannya masuk grading zone atau zona gradasi keberapa, ya. Tuh. Untuk tabel, apakah ada kesulitan? Saya rasa cukup mudah difahami ya. Itu untuk bagian pertama dari tabel atau form lengkung ayakan. Kalau nanti sudah ketemu FM-nya di sini berapa, ya, FM-nya berapa, Anda bisa pindah atau isikan di sini. Nah, modulus kehalusan atau FM, ya. FM-nya ini berapa? Ini diisi. Sampai di sini saya rasa untuk tabel tidak banyak kesulitan ya, atau cukup mudah untuk dikerjakan. Maka kita lanjutkan dengan bagian kedua, yaitu gambar atau grafik ya. Jadi ini adalah bagian kedua dari form lengkung ayakan. Di bawah ini adalah menentukan lengkung ayakannya. Lengkung ayakan pasir bentuknya seperti ini. Kalau Anda perhatikan, ya, ada 4 lengkung ayakan, ada 4 zona, atau daerah lengkung ayakan pasir. Yang pertama, zona yang dibatasi oleh garis lurus ini, garis lurus yang hitam ini. Nah, yang atas ini adalah batas atasnya, yang bawah adalah batas bawahnya. Kalau nanti hasil lengkung ayakan Anda ada di tengah-tengah atau ada di antara dua garis lurus ini, maka dia masuk dalam zona 1. Oke. Kalau dia masuk di dalam lengkung atau garis lurus itu, maka dia masuk grading zone atau zona 1. Bagaimana kalau dia masuk tidak di situ, tapi di luar, misalnya begini. Misalnya. Maka dia ada di antara, nah ini yang putus-putus dan yang putus-putus ya. Nah, yang putus-putus ini adalah batas atas dan batas bawah dari grading zone 2. Ya. Seperti itu.
Bagaimana dengan grading zone 3? Grading zone 3 dibatasi oleh garis titik. Nah, ini ya, garis titik, itu batas atasnya. Kemudian ini adalah batas bawahnya. Nah, jadi nanti kalau hasilnya misalnya begini. Nah, misalnya begini, maka dia masuk dalam grading zone 3. Satu lagi grading zone-nya ada 4 kan, agak tipis karena batasnya adalah titik-titik ya. Di ini titik-titik. Nah, ini samar-samar tampak ya. Nanti ketika Anda membuka atau mendownload dari Elena, ini sudah saya share di Elena, maka nanti Anda zoom akan tampak lebih jelas ya. Jadi inilah batas dari grading zone 4. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan di 2 pekan lalu tentang bahan agregat halus atau pasir, maka pasir yang bagus digunakan sebagai bahan beton adalah pasir yang ada di grading zone 2. Ya. Jadi yang paling bagus kalau nanti dia masuk di grading zone 2. Sampai di sini saya rasa cukup mudah ya untuk difahami. Jadi sekali lagi ini adalah yang tampak di layar ini adalah form untuk agregat halus atau pasir. Bu, misalnya nanti saya tidak menggunakan pasir. Untuk agregat halusnya misalnya saya menggunakan apa? Mungkin nih ya, mungkin pakai apa itu bekas dari serutan kayu misalnya ini. Saya mau mengganti sebagian dengan serutan kayu ya boleh. Asal ukurannya lebih kecil dari 4,76 maka dia bisa dikategorikan sebagai agregat halus. Oke, pakai ini form untuk lengkung ayakannya. Kalau sudah ketemu masuk grading zone berapa maka tuliskan di sini ya. Nah, grading zone 1, apa 2, apa 3, atau 4, mana yang masuk atau hasil dari grafik Anda. Oke, itu tampak kilas dari lengkung ayakan pasir. Formnya seperti ini. Sedangkan yang saat ini Anda lihat adalah lengkung ayakan batu pecah atau kerikil atau agregat kasar. Nanti kalau Anda uji analisa saringan agregat kasar, maka ini formnya. Ya. Sama mirip dengan yang di pasir tadi, hanya tentu saja ukurannya yang berbeda. Kalau saya zoom, maka kolom pertama ini isinya adalah ukuran ya. Jadi ini adalah ukuran dari lubang ayakan. Sama, bedanya hanya kalau pasir tadi hanya sampai di sini, sedangkan agregat kasar mulai dari 3 in sampai 0. Di beberapa referensi, sekali lagi ini tertulis sebagai pen. Cara mengisinya sama, hasilnya praktikum, ditaruh di sini, ya, sesuai dengan ukuran masing-masing. Kemudian di kolom ketiga adalah prosentasenya. Jadi ini, kalau baris ini A misalnya, dibagi dengan jumlahnya, kemudian dikali 100, maka tuliskan di sini. Oke, sama. Ini juga sigma persen ya, sama jumlahnya berapa. Oh ya, jangan lupa di sini selalu Anda kosong. Supaya tidak lupa ketika menerima atau mau mengisi, langsung saja ini disilang. Ya, sehingga tidak masuk dalam hitungan jumlah nantinya. Oke, ini FM-nya, jadi FM kerikil berapa. Setelah ketemu, masukkan FM-nya di sini.
Oke, mirip kan ya? Hanya ukurannya saja yang berbeda dengan agregat halus. Yang kedua yang berbeda adalah grafiknya. Kalau di pasir ada 3 zona, maka di kerikil atau agregat kasar atau batu pecah ada hanya 3 zona, yaitu zona 1, zona 2, dan zona 3. Zona 1 dibatasi oleh garis yang lurus. Ini zona 1. Zona 2 dibatasi oleh garis putus-putus. Ini adalah zona 2. Ya. Sedangkan zona 3 adalah yang paling kiri. Nah, ini batas atasnya zona 3. Ini adalah batas bawahnya zona 3. Kalau nanti hasilnya misalnya begini, berarti dia masuk zona 3. Mana yang bagus untuk beton, bahan beton? Yang bagus untuk bahan beton adalah zona 1. Jadi nanti kalau hasil praktikum Anda masuk zona 1, berarti dia layak digunakan sebagai bahan beton. Oke, saya rasa untuk jenis formnya sudah tidak sulit ya. Ini ada banyak isian yang lainnya ini sesuai masing-masing praktikumnya ya nanti. Jadi berat jenis agregat kasar berapa, hasilnya masukkan sini ya. Kecuali modulus kehalusan, dapatnya dari sini. Sama, yaitu jumlah ini ya, jumlah prosentase dibagi 100. Oke. Sekarang mari kita lihat contoh mengerjakannya ya. Nah, kalau dalam praktikum misalnya sudah tertulis pasir A tertinggal sebesar sekian, maka kita tinggal isikan di dalam ini. Nah, jadi kolom pertama ini adalah hasil dari saringan Anda nanti di lab ya. Ini. Tinggal mindah saja. Jangan lupa perhatikan ukurannya ya. Jadi, perhatikan ukuran harus sama dengan yang Anda isikan di sini. Kalau nggak sama, nanti hasilnya bisa jadi berbeda. Ya. Nah, diisikan, kemudian ini dibagi, ya 92 dibagi 1000 dikali 100, maka ketemu ini kan. Sama, kemudian sigma persen tinggal menambahkan 0 ditambah 9,2, 9,2. Ditambah 13,15 jadi 22,35. Ditambah 24,35 jadi 46. Dan seterusnya. Ini Anda perhatikan pada ukuran pen di pojok kiri adalah jangan diisi atau 0 ya. Kemudian ini dijumlahkan. Kalau ini terisi, nanti isiannya ini akan jauh berbeda. Padahal jumlah ini sangat penting. Nanti Anda gunakan sebagai perhitungan pada FM. Oke. 347,09 dibagi 100. Jadi 3,47. Oke. Kalau sudah, kemudian baru Anda membuat ini. Sama dengan di mekanika tanah, mungkin Anda sudah pernah membuat grafiknya ya. Yang masih bingung, bisa Anda contohkan ya. Yang pertama Anda melihat ukurannya 4,76. Nah, 4,76. Sorry, sebelum itu saya jelaskan dulu ya. Ada sumbu Y2 di kanan dan kiri ini. Di kanan dan kiri ini ada 2 sumbu, yaitu
persen yang tertinggal dan persen yang lolos. Karena tadi yang Anda masukkan ke dalam data ini, gram ini adalah persen yang pasir yang tertinggal, maka Anda melihat yang kanan ini. Ya. Paling atas 0, paling bawah 100. Kemudian yang sumbu X di bawah ini adalah ukuran lubang ayakan ya. Mulai dari 0,15, 0,3, dan seterusnya ya. Pasir tadi hanya sampai 4,76, maka nanti sampai di sini saja. Oke, kita mulai ya contohnya. 4,76 ada 9,2. Coba Anda perhatikan ini ya. Sorry. Jadi nanti yang dimasukkan adalah yang ini, yang saya kotak merah ini ya. 4,76 tarik ke atas. Tar. Nah, 4,76 kita tarik ke atas. Ya. Berapa persen? 9,2%. Cari 9,2% ada di sini kira-kira ya. Nah, tarik ke kiri. Nah, bertemu di satu titik. Oke, kita beri titiknya misalnya warna oranye ya. Atau warna biru dulu supaya tidak sama dengan garis oranye. Sebentar. Nah, di sini, di titik temunya ini ya. Kemudian yang kedua ukuran 2,38, prosentasenya 22,35. Oke, kita mulai dari yang ukuran 2,38. Lihat sumbu X ukurannya, tarik garis ke atas ya. Nah, kemudian prosentasenya 22,35. 22,35 ada di sini. Kira-kira di sini ya. Tarik ke kiri sampai memotong garis yang tadi ini. Kemudian kita beri titik lagi pada pertemuannya ini. Oke. Kemudian lanjut lagi. Yang ketiga 1,19. Nah, tarik ke atas. Prosentasenya berapa? 46,7. 46,7 kira-kira di sini ya. Nah, tarik ke kiri. Oke. Titik temunya dikasih titik lagi. Bisa ya? Oke, masih ada lagi 0,675,52. 0,6 ukurannya, tarik ke atas. Kemudian 75 cari di kanan, 75,52. Kira-kira di tengah-tengah 70 dan 80 ya. Nah, sebentar kurang. Tengah ini ya. Oke, kita beri titik pertemuannya. Nah, kemudian masih ada lagi yaitu 0,394,14. Nah, ke atas. Maaf.
pakai garis saja. Pakai penggaris ya, jangan pakai tangan langsung. Kalau saya mau gambarkan tidak di kirinya, tapi mau langsung di lurusannya 0,3 boleh, silakan, enggak apa-apa. Kalau dibulatkan kan juga 0,3 ya. Nah, misalnya begini, boleh, it's okay, enggak apa-apa. 94 kira-kira di atasnya tengah-tengah sini. Nah, kita bawa ke sini, kemudian ketemu titiknya, kita beri titik lagi. Oke, sampai yang terakhir kemudian di 0,15 ya. Prosentasinya 9,8. Sini 99,18, sorry. Dan 99 di sini ya. Kita tarik aja garisnya supaya enggak bingung Anda. Tarik 99, mendekati 100 ya. Kalau Anda mau pakai pensil tipis dulu boleh. Asal titik-titiknya ini Anda beri warna sehingga mudah digambarkan ya. Nah, kemudian baru dihubungkan titik-titik tadi. Dari titik ini ke titik ini. Dari titik ini ke titik ini. Dari titik ini, sorry. Kalau bisa lurus ya. Dari titik ini ke titik ini. Dari titik ini. Nah, sekarang terlihat kan garis birunya. Kalau melihat garis birunya ini, dia ada di antara garis yang dia ada di antara garis atau batas zona berapa? Dia ada di antara yang garis lurus ini ya. Dia ada di antara garis yang lurus ini, yang birunya ini. Maka dia masuk dalam zona 1. Nah, Anda tuliskan di sini, dia grading zone 1. Oke. Kira-kira seperti itu ya cara mencari lengkung ayakan. Nanti Anda coba kerjakan yang ada di Elena, dikumpulkan di link yang ada di Elena tersebut. Anda mau lihat apakah Anda sudah paham atau belum ya. Kerjakan sendiri, salah enggak apa-apa. Nanti dengan kesalahan itu Anda bisa tahu, oh saya kurangnya di sini. Kalau enggak ngerjakan sendiri nanti enggak tahu caranya gimana ya. Hal yang sama nanti bisa Anda lakukan untuk yang ini ya, yang apa namanya, untuk yang batu pecah atau kerikil ya. Nanti ukurannya kan berbeda ya. Ukurannya yang batu pecah adalah di sini. Nah, ini coba Anda lakukan perhitungan. Ini yang batu pecah. Ya. Oh, sorry, ini pasir. Maaf. Batu pecah, misalnya ini. Nah, saya hapus dulu aja. Nah, ini adalah contoh untuk perhitungan yang batu pecah. Nanti Anda hitung, coba dihitung, kemudian digambarkan grafiknya, hasilnya masukkan ke dalam link yang sudah Bu Andar sampaikan di Elena. Ya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi, kita bahas apakah sudah betul atau masih salah, atau barangkali ada yang masih bingung, silahkan disampaikan. Oke, kira-kira seperti itu menghitung atau menggambarkan lengkung ayakan pada agregat. Semoga apa yang Bu Andar sampaikan bermanfaat. Jangan lupa untuk senantiasa mengulang apa yang sudah Anda pelajari, sehingga mudah dan ingat selamanya ya. Tetap jaga kesehatan,
Akhir kata, Bu Andar sampaikan terima kasih atas perhatiannya. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy ya.